Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan dari bab 2. Masuk ke halaman 70 kegiatan 2 membandingkan kebahasaan 2 teks eksposisi. Misalnya, kemarin kita sudah membaca teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Kemudian ada juga judul teks eksposisi Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Dari kedua teks tersebut, kita cari istilah-istilah yang ada pada masing-masing teks. Misalnya pada teks Pembangunan dan Bencana Lingkungan, ada istilah polusi. Kita cari maknanya di KBBI, maknanya adalah pencemaran. Atau mungkin habitat, maknanya adalah tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Kita lakukan kegiatan itu pada teks Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Ada beberapa istilah dan cari maknanya di KBBI. Silakan kalian berlatih. Berikutnya, selain istilah tersebut ada juga adjektiva atau kata sifat pada masing-masing teks itu. Misalnya ada kata sifat serius. Makna di KBBI adalah sungguh-sungguh, awet atau genting, dan beberapa kata adjektiva yang lainnya. Lalu kita lanjut ke halaman 73. Pada tugas 3 ada kegiatan untuk melengkapi analisis kata turunan dan afiksasi. Misalnya dari kata bentukan penipisan, itu merupakan jenis nomina atau kategori benda. Kata bentukan tersebut merupakan imbuhan dari pen, an, yang mana kata dasarnya adalah tipis. Ketika penipisan berjenis nomina, namun kata dasarnya yaitu tipis, ternyata jenisnya adalah adjektiva. Artinya, kata dasar dan kata bentukan bisa saja memiliki jenis atau kategori yang berbeda. Silakan kalian analisis kata bentukan di bawahnya yang belum ada jawabannya. Lalu pada tabel di bawahnya menganalisis kata sifat atau adjektiva. Misalnya kita ke halaman 56 hingga 57, ada sebuah teks berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Di paragraf yang 1, kita cari satu kalimat saja. Lalu kita analisis adjektivanya dan kita analisis frasa adjektivanya. Pada setiap paragraf, cari satu kalimat saja. Misalnya pada paragraf 1, kalimat yang ketiga. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita pilih kalimat itu pada paragraf 1. Mana yang merupakan adjektiva? Adjektiva adalah kata besar. Frasa adjektivanya adalah betapa besar. Lakukan hal itu juga pada paragraf-paragraf berikutnya. Kemudian pada halaman 74 ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian salah satu contoh kalimat aktif intransitif, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Perbedaan kalimat aktif transitif dan intransitif adalah pada objek. Kalimat aktif transitif memiliki objek, kalimat aktif intransitif tidak memiliki objek. Misalnya, contoh nomor 1, bumi saat ini adalah subjek, sedang menghadapi adalah predikat, berbagai masalah lingkungan yang serius adalah objek. Nomor 2, kenyataan ini adalah subjek, sangat jelas menggambarkan adalah predikat. Kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia adalah objek. Kalimat tersebut memiliki objek sehingga disebut sebagai kalimat aktif transitif. Sedangkan kalimat nomor 3, masalah lingkungan di atas adalah subjek, merupakan masalah serius yang harus segera diatasi adalah predikat. Nomor 4, 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah subjek, adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan adalah predikat. Sehingga kalimat 3 dan 4 tidak memiliki objek, artinya kita sebut sebagai kalimat aktif intransitif.
D. Menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Ada sebuah paragraf berbunyi seperti ini. Bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. Sebagaimana dikatakan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Dari paragraf tersebut kita cacah gagasan utamanya adalah bencana kabut asap merupakan bencana memilukan, yang mana gagasan pokoknya adalah kabut asap sebagai bencana yang memilukan. Sedangkan gagasan penjelasnya adalah 1. Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut asap putih. 2. Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak lagi tampak biru. 3. Sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan Menteri Kehutanan, di beberapa media, bahwa untuk menghentikan kebakaran lahan dan hutan yang menimbulkan bencana asap memang tak mudah. Ingat gagasan utama dan gagasan penjelas pada penjelasan sebelumnya. Gagasan utama adalah inti informasi yang disampaikan, sedangkan gagasan penjelas adalah hal-hal yang lebih mendetail, merinci, menjelaskan lebih dalam tentang informasi pokok yang sedang disampaikan. Kemudian, ringkasan dari bab ini. 1. Eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Sedangkan struktur teks eksposisi adalah pertama tesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian pembuka dalam teks eksposisi, yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua adalah argumentasi, merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, atau pernyataan ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang dan rekomendasi, yaitu untuk menegaskan pendapat awal, sedangkan rekomendasi adalah saran terbaik terhadap permasalahan yang sedang dibahas.